kita lagi di mana perjalanan ya? Iya, Ciputi. Perjalanan menuju Ciputi yang sangat ekstrim banget. Tadi aja nanjaknya sampai Gitu. gitu. Nancak banget guys. Iya, kenapa kita sore? Karena kita pengen ngeliatin angle pemandangan yang bagus. Kalau malam kan mungkin Kang Gilang ya tidak terlihat kan. Iya, Jadi kalau betul misalnya sekali. sore-sore seperti ini bisa juga terlihat menjelang dan maghrib, Kak. konon katanya menurut warga-warga sekitar sini katanya ini Ini tuh adalah merupakan persimpangan tempat nongkrong wanita malam. Wanita-wanita. wanita goib ya. Sebelah sana tuh. Sebelah sana. Wanita malamnya goib ya, bukan wanita malam yang Iya, Bukan wanita malam yang kayak ini di Kupu-kupu. perkotaan. kupu-kupu. Malam kupu malam. Katanya kayaknya kita langsung ke ini bukan lokasi kita sebenarnya ya. Masih Iya. ke atas lagi. Masih ke atas Masih lagi. ke atas lagi. Masih di perjalanan. Mau tahu kelanjutan keseruan kita gimana dari Lufon? Jangan kemana-mana. Tetap di Napak 8 Tim Huru Hara Cantik. Sampurasun dulur. Kita nih ada di suatu tempat, kita menemukan suatu gua. Konon katanya ini gua tuh kalau ke dalam kita lebih gede ke dalam, cuman ini berhubung banyak hujan jadi sampah pada masuk ke sini. Tapi kalau ke dalam tuh lebih gede, kita bisa berdiri di ini. Ini tembusnya langsung ke keselokan atau air itu ya, Air sungai, Pak. air sungai, ke air sungai ke sana ke bawah. Jadi ini sungguh miris sekali ya teman-teman. Padahal ini suatu istilahnya mah suatu lahan yang bisa istilahnya dipelihara, dan ini gua nggak tahu zaman berapa, zaman Jepang kali ya kalau nggak salah. Kalau ini mungkin ini gua zaman Jepang, dan ini jadi saluran air, dan ini menyalurkan air-air yang di sini langsung tembus ke sungai yang di bawah situ. Dan ini sampah semua nih yang dari atas tuh, dari atas ke sini semua sampai segini. Padahal ini si lubangnya tuh gede, jadi ketutup sama sampah. Padahal ini ya aset lah, kalau disebutin aset, cuman mungkin belum tahu orang-orang sini. Sampurasun ya. Turun. Mungkin tadi ada pesan bahwa kita jangan terlalu, istilahnya mah jangan terlalu gegabah gitu ya. Ya amit-amit ke suatu tempat juga kita harus selalu dijunjung. Gitu. Hatur nuhun. Yuk kita lanjut ke bawah, kita lihat yang di bawah. Assalamualaikum para dulur-dulur. Jadi di sini kita Napak 8 sedang berkunjung ke salah satu mata air yang biasa disebut Ciputi. Nah, di sini ada beberapa sejarah juga yang akan dibicarakan oleh Bapak, dan di sini juga narasumber. Dan di sini juga hadir Abah. Yeay. Bertemu lagi bersama Bineng dan Abah. Ya, sampurasun dulu. Aa. Yes. Ada siapa lagi? Dan Mak Nur. Caca. Oke. Jadi gimana nih Bah dan Aa?
di sini tuh seperti apa sih, Bah? Kita pengen tahu nih sejarahnya gimana. Sejarahnya ya. Mm-mm. Mungkin yang ditangkap sama Abah ini mungkin ini sebuah apa istilahnya ini mata air ya. Mata air yang istilahnya tuh dia sumbernya dari dari pohon ya. Ini kan ada pohon, Iya, Bah. ada pohon bambu dan pohon apa ini? Loa apa ya? Jarak. Nah gitu. Jadi si si airnya tuh dia keluarnya dari akar. Oh, dari akar. Dan ini juga masyarakat di sini tuh digunakan dan dimanfaatkan sebagai ya mereka mungkin untuk keperluan rumah tangganya ya, diambil. Soalnya airnya jernih sekali, tidak terkontaminasi. Itu cuma dan untuk mitos-mitosnya mungkin wah banyak sekali. Oh, ya untuk mitos banyak sekali. Dulur-dulur, banyak. Banyak sekali. Dan lanjut. Oke, jadi di sini tuh Abah adalah salah satu mata air yang bersumber dari akar pohon yang ada di sini Abahnya. Dan air ini tuh sangat jernih banget, dulur-dulur, jernih, bersih. Makanya Bineng. Jadi kenapa sumber air tuh dari bambu? Nah ini buktinya, ini nggak pernah surut ya, Bang? surut. Ya? Oh iya. Jadi akar bambu tuh mengandung menyimpan air yang banyak. Iya, mata air Ciputi ini yang bersumber dari bambu, dari akar-akar bambu yang mengeluarkan air ya, Bang ya. Ke AA nih kita lanjut. Mau tanya, kalau di sini ada sejarah apa lagi sih, A? Nah itu gitu. Ceritain salah satunya aja. Tadi Tete bilang itu Iya. Apa tuh? Apa tuh Mak Nur? Gimana Mak Nur? Aku ngomong apa? yang tadi. Jadi yang kesini orang-orang Iya. beda-beda. Wah sih yang Tujuannya beda-beda ya yang kesini ya? jelek kesini kan minta ada yang mau minta oke apa. Nah, Tapi itu benar-benar ya ceritanya, jadi ada tamu sini minta 4 nomor lah. oh nomor ini nomor. Tapi yang datang bukan itu bah, dari batu itu tuh. Jadi kata dia sih, jadi ada harimau putih. Dan sebetulnya Kang, yang saya rasakan di sini bukan harimau saja ya. Di sini ada juga monyet ya. Ya, empura ya monyet. Monyet terus yang lainnya tuh jangkung gede itu apa tuh? Tinggi besar. Oh buta atau apa ya? Ya pokoknya tinggi besar Iya, ada. Terus yang itu yang negatifnya. Terus apa namanya Biskay apalagi di tempat yang kayak gini. Banyak banget ya, Bah ya. Banyak banget. Gimana-mana ini hatiku senang melihat mau maghrib ya. Dan Lihat teman-teman. dan nggak lepas juga kita di sini yang positifnya lebih Banyak lagi ya, Bah ya. istilahnya merajai. Oh, iya. Gitu. Jadi yang itu mah cuma bersinggah-singgah gitu. Yang positifnya lebih merajai di sini. Makanya ini disebutkan barokah dengan kejadian tadi yang diomongin sama si Akang ini, yang kesini dengan istilahnya dengan maksud tertentu atau pengen togel atau pengen apa atau pengen apa. Dengan niat yang buruk ya, Bah ya. Ya di luar gitu lah. Iya, di luar nalar ya, Bah ya. Di luar maksud yang baik, yang bagus. Baik. Gitu. Jadi ada penolakan suatu energi di sini. Jadi istilahnya dicembong Dilihatkan lah. dilihatkan Iya. padahal itu mah Sesuai. istilahnya sesuai dengan dia pengen apa sih di sini. Iya, Nah itu betul. Itu yang Oh, keluar mungkin gini ya, Bah ya. Lebih diperjelas lagi ya, guys ya. Mungkin karena emang di sini adalah mata air di mana banyak sekali yang berkunjung ke sini. Nah, kan orang-orang tuh berbeda ya, Ayah. Bah, ada niat yang baik, ada niat yang buruk. Karena di tempat ini tuh lebih besar energi positifnya. Jadi, jika ada orang yang datang ke sini energi negatif tuh pasti dimunculkan hal-hal yang aneh kepada si orang yang aneh dan itu ya, lagian Bah. gini Jeneng
dan air. Ya, ini logikaan aja. Air kan itu istilah membersihkan. Iya betul. Membersihkan, bukan untuk macam-macam. Iya. Betul. Dalam artian itu dia punya pemaksudan ini itu ya mangga itu Iya, terserah kepada mereka, tapi yang bagusnya air untuk membersihkan. Iya. Gitu. Jadi sebelum kesini kita bersihin dulu yang mana, yang ini dulu. Diri kita. Nah gitu maksudnya. Itu Binai. Di situ tandanya apa? Yang mana? Yang tadi saya bilang di situ teh, jadi ada jamur. Jamur kan biasanya jamur satu ya. Cuma berbentuk rumah seperti rumah Padang gitu. Serius di jamur di situ, tapi Berundak-undak. datangnya kebun misalnya ada asap gitu. Ya. Terus Jadi ada asap. berundak-undak. Jadi itu kalau jamur, kalau yang tangkap sama Mbak itu suatu sumber kemakmuran bahwa di sini tanahnya subur. Gitu. Apalagi di sini kan daerahnya lembab, kan dingin nih. Iya benar, Itu dingin selalu. banget. Nah itu melambangkan bahwa dia tuh cobalah pelihara ini alam ini gitu, memperlihatkanlah mereka dengan bentuk yang tidak lazim, dengan berundak-undak ya, kayak pagoda gitu, dek, dek, dek. Tapi emang jika kerajaan. Jadi kan kayak kalau suung tuh kayak payung aja gitu ya. Iya. Bang. Ini mah enggak, ini gini, datang lagi ini gini, Oh. sampai berundak-undak gitu. Makin kecil gitu ya, Bang? Oh. Kayak pagoda. Nah itu kan keajaiban. Iya betul. Istilahnya itu siloka. Kalau yang lebih ngerti, coba dihitung itu ada berapa undak. Lumayan itu saya tahu omset masyarakat ini mengurus semua jadi perkartus Nah, itu kan jadi istilahnya dia membawa berkah. Iya. Berkah dalam artian berkah untuk yang di sini. Masyarakat di sini ya, Bang ya. Masyarakatnya, apalagi masyarakat yang di sini lebih peduli sama mereka yang saya ada di sini nih. Iya. Nah, gitu kan. Saya ada di sini, coba dipelihara Iya. atau gimana gitu ya. Lebih menghormati, Iya. jangan asal tebang atau apa. Dengan seenaknya gitu ya. Sampah di mana-mana, dia aja nggak mau. Gitu kan. Dia nggak mau, pengennya Pengen dipelihara gitu ya. pengen dipelihara. Lestarikan. Gitu Kang. Ya, yang di sana tuh. Jadi emang itu suatu menandakan kesuburan. Alhamdulillah berarti ya. Mm-mm. Mungkin itu adalah menjadi suatu tanda ya, Bang ya. Suatu Untuk tanda masyarakat bahwa ini harus tanah di sini dijaga. benar. Dan di sini kita ke atas tuh, coba kamera ke atas. Itu kalau ke atas kita kan ke sana tuh perumahan atau apa ya? Nah, itu nggak jadi kan, jadi itu tanah itunya waktu itu kan Longsor. leuweung. Jadi udah didosor, udah di apa, udah jadi rasa kan seperti komplek ya. Tapi nggak tahu siapa ada yang itu. Jadi nggak diteruskan. Soalnya kan banyak yang kesurupan atau apa, jadi si proyekan nggak jadi. Oh, nggak Sampai jadi, sekarang dibatalkan. jadi di kebun biasa aja. Dikosongkan ya Nah. berarti ya. Nah, Ya, berarti itu di atas Gitu, itu guys. adalah salah satu lahan yang tadinya mau dibuat perumahan, tetapi karena ada satu kejadian diberhentikanlah dan dikosongkanlah lahan itu. ya Oke, benar. oke. Sungguh menarik juga ya, Bah ya di sini ya. Menarik sekali soalnya ini pohonnya juga kan kalau bambu tuh akhirnya neng gini aja lihat lah. Iya, Bambu kan nggak, kalau secara ini di sini ya, iya. ke atas ya. Betul. Jadi Tapi ke bawah. ini ke sini ke bawah. Oh, ini ke Ada bawah apakah ya? ini dengan bambu? Saya nggak tahu. Gitu kan? Tapi kayaknya bambu ini aja ya, Bah ya. Bambu ini aja. Yang ada di Yang sebelah ada. sini aja ya, Ada Bah di ya? sini. Nah, bambu ini aja karena apa? Mengayomi ini, melindungi. Melindungi mata air Mata ini. air Ciputih ini, wah sungguh luar biasa. Itu pada ini cuma gini aja. Gitu dah. Iya. Dan nggak ada yang ngebengkokin, nggak ada apa. Gitu. Ngelindungin ini. Cukup keajaiban ya, Bah ya. Iya. Oh iya, Bah, mau nanya lagi nih, Bah. Tadi yang sempat ada bicarakan, apakah mau diberitahu nih kepada para pecinta-pecinta napak delapan yang Apa tadi ini? sosok yang menjaga di Ciputih ini, Bah? Konon katanya jadi menangkap dari ya Abah sendiri, terus Abah juga nggak lepas dari yang di sini. Kesukuan ada kesukuan yang di sana udah Abah mengorek sedikit. Ternyata sintuan di sini tuh ada ya di istilahnya mah
ini nih mata air, ini sumber mata air. Ada penunggunya dong. Iya. Jadi itu yang disebut Kiputi. Jadi tadi Abah udah tawasul ke sana, dia mengizinkan manggawae kami untuk istilah kemaslahatan, tapi jangan yang macam-macam. Gitu. Itu ya, singkatnya ceritanya. Ini. Udah mungkin ya Bah ya. Aa mau ada yang tambahin lagi? Atau sudah ya? Sejarahnya sudah dijelaskan oleh Abah dan berikut di sini yang menjaganya juga sudah dijelaskan. Jadi gimana Mak Nur, ada yang mau ditambahkan lagi? Caca? Gitu aja. Ya, ini Mak Nur sama Caca kenapa peluk-pelukan ya? Guys, coba dilihat. Dingin. Dingin. Nggak sih, Dingin dan panas. Kalau aku ya karena di sini di tiap daerah juga kan pasti ada yang namanya sepuh, ada yang namanya leluhur yang menempati sebelum kita di sini kan ya gitu. Yang aku tangkap di sini, jadi sepuh-sepuh yang di sini pada zaman dahulunya itu alhamdulillah semuanya ahli dalam pengobatan, insya Allah gitu. Dan kalau nggak salah ada mata air apa yang di atas? Pancuran 7. Pancuran 7. Nah, Pancuran 7 ini merupakan salah satu media yang para beliau-beliau gunakan pada saat itu untuk pengobatan. Dan ini gini loh, kayak kalau kita naik gunung pasti ada posnya kan? Ada pos 1, pos 2 gitu. Di sini pun seperti itu. Jadi di sini saya melihat ada 7 titik yang mereka jaga, yang beliau-beliau ini jaga, salah satunya di sini gitu. Karena yang tadi AA bilang bukan berarti tidak mungkin untuk orang dengan niatnya datang ke sini terus dikabulkan, tapi kita harus pikir lagi siapa yang mengabulkan. Ya. Karena kalau untuk sepuh-sepuh yang positif yang ingin mengayomi kita itu nggak mungkin mengabulkan hal-hal yang negatif gitu. Jadi ketika beliau datang ke sini dan ternyata ada yang mengabulkan, pasti itu berhubungan dengan hal yang negatif. Kalau misalnya dikabulkannya pada hari itu, pada detik itu dikabulkan, kita lihat efeknya apa, kedepannya apa, Dan itu siapa yang mengabulkannya? mengabulkannya Ya, terus gitu. yang ini yang ngirimnya, yang ngeliatinnya sosoknya gimana? Iya, Lihat seperti ya apa dulu orangnya. gitu. Jadi memang ditempatkan di sini Bah, karena betul dari tadi AA bilang kalau warga sini mungkin udah tahu, udah biasa lah mandi di sini, tapi kan warga yang luar dari sini suka gitu. bawa niat yang Ya. yang aneh-aneh, macam-macam. gitu. Makanya ada salah satu sepuh yang ditempatkan memang khusus berjaga di sini untuk menjaga hati-hati yang memang niatnya benar-benar mau ke sini dan di sini bukan yang aneh. Gitu sih Bah menurut Ya. Mak Nur. Ya. Iya. Jadi garis besarnya ke sini harus positif. Nah, Iya. itu dia. Ambil Oke. positifnya, buang negatifnya. Jauh-jauh. The power of Mindset. Kok aku jadi ikutan kalau Oke Bah, jadi berarti kesimpulannya tetap aja ya Bah ya, kita jika datang ke suatu tempat harus bisa menghargai, harus bisa menjaga, melestarikan bagaimana semestinya, kayak gitu guys. Itu Iya. pesannya untuk kalian nih. Iya. Jika kalian ke suatu tempat, kalian harus pamitan, Jadi harus gini Bideng, kata titiknya dipakai ke disitulah adabnya. nah, Iya. udah lebih jelas lagi oleh Abah. Sudah mungkin ya Bah ya. Ya. AA, Abah, terima kasih Terima kasih banget ya atas informasinya. Dia mau mengantar-ngantar kita. Ya, capek-capek dari sana ke sini. Ini udah mulai sore juga ya guys ya, udah makin gelap. Jadi kita tutup aja. Terima kasih banyak untuk Abah dan untuk AA. Ketemu lagi bersama Napak 8. Jangan lupa di like, Comment and subscribe. Bye bye bye. Bye bye.